sekarang nomor 1 sampai 4. Oke, sedang beroperasi dengan baik. Karena 5 sekarang diubah menjadi lemur, ini sudah berubah. Dan nomor 6 itu masih beroperasi dengan baik. Halo semua, kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya, di dalam pengkondisian else if ini. Nah, kita sebelumnya sudah menampilkan nih untuk alert ya. Selanjutnya kita buat folder lagi nih. Part 13. Pengkondisian if else if, lanjutan ya teman-teman. Dimana kita akan menggunakan JavaScript saja teman-teman. JS. Nah, jadi kita akan lanjutkan nih. Sebelumnya kita sudah belajar tentang angkot tadi ya, dimana ada dua kondisi, dimana yang beroperasi itu nomor angkot 1 sampai 6, sedangkan untuk 7 dan 10 sampai 10 itu tidak beroperasi. Jadi ya, hanya ada dua kondisi. Kita akan lanjutkan nih teman-teman untuk pengembangan dari skema ini, dimana kita akan membuat nomor. Jadi dari 1 sampai 6 itu beroperasi, nomor 8 dan nomor 10 itu sedang kerja lemur teman-teman. Sedangkan sisanya itu sedang tidak beroperasi. Jadi seperti ini. Kita coba atau kita kasih keterangannya, dimana untuk komentar JavaScript seperti ini, slash bintang-bintang. Nah, jadi angkot nomor 1 sampai 6 sama dengan itu beroperasi ya. Seperti ini. Lalu angkot nomor 8 sampai atau nomor 8 dan 10 sama dengan itu kerja lembur ya. Kerja lembur nih. Karena sebelumnya itu tidak beroperasi si angkotnya itu. Nah, sisanya itu kan berarti nomor berapa? 7 dan 9. Itu sedang tidak beroperasi. Seperti itu teman-teman. Kita mempunyai 3 kondisi nih. Oke, kita akan coba eksekusi. Yang pertama kita buat lagi variabel, yaitu jumlah angkot. Kita buat 10, lalu kita buat variabel lagi, di mana angkot beroperasi. Tadi kan ada 6 ya, masih ada 6 nih. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita buat ulangan lagi, for. Kita buat variabel var, yaitu nomor angkot. Nah, nomor angkot nilai 1, lalu nomor angkot itu lebih kecil sama dengan jumlah angkot. Oke. Nomor angkot kita buat increment. Nah, selanjutnya kita buat pengkondisian if, di mana nomor angkot ini lebih kecil atau sama dengan 6. Oke. Tampilkan console log, yaitu angkot nomor, kita panggil nomor angkotnya, nomor angkot. Nah, beroperasi dengan baik ya, atau beroperasi ya dengan baik seperti ini ya. Selanjutnya kita buat kondisi yang kedua, yaitu else if, di mana else if ini ketika nomor angkot sama dengan 8. Nah, kita tampilkan log, yaitu angkot no
nomor angkot, kita panggil. Lalu kita kasih keterangan, yaitu kerja lembur ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ketika dia itu kan melooping nih 10 kali nih. Karena jumlah angkotnya itu ada 10. Nah, looping 1 sampai 6. Maka dia akan menampilkan yang ini. Lalu looping ke-7 itu tidak, kita kan belum membuat kondisinya. Lalu pas nilai angkotnya itu ke-8, maka dia akan menampilkan kerja lembur. Nah, di sini terdapat sama dengan 3 kali nih. Kan biasanya sama dengan itu ada 2 kali, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan sama dengan 1 kali, itu untuk mengassign nilai seperti ini. Jadi, variabel jumlah angkot itu nilainya 10. Ketika kita menggunakan sama dengan 2 kali, dia itu menyesuaikan nih value itu atau isi nilainya ya. Jadi jumlah nomor angkot ini ketika nomor angkot 8, isinya juga 8, maka itu true. Jadi kita bisa menggunakan 2 saja. Nah, ketika kita menggunakan 3, dia itu mengecek nih tipenya. Tipenya apakah integer, apakah string. Seperti ini. Gitu. Jadi ketika kita lakukan seperti ini, dia itu masih tetap kondisinya itu true ya. Tapi ketika kita sama dengan seperti ini kan number, ini integer, itu tidak bisa ya teman-teman. Oke, itu sekilas tentang sama dengan ya. Selanjutnya kita lanjutkan else if. Kita bisa copy saja nih yang di atas. Oke, kita pastikan sini. Nah, ketika nomor angkotnya itu 10, dia print juga nih kerja lembur seperti itu. Nah, sekarang kondisinya else, di mana ketika kondisinya itu nilainya bukan 1 sampai 6, bukan 8, dan bukan 10, maka dia print yaitu sedang tidak beroperasi. Nomor angkotnya kita catat ya. No angkot. Nah, sedang tidak beroperasi. Oke, kita eksekusi teman-teman. Running di sini. Nah, jika kita lihat apakah sesuai dengan yang kita buat. Oke, teman-teman. Nah, di sini nomor angkot 1 sampai 6 beroperasi. Oke, 1 sampai 6 beroperasi. Nah, ini nomor 7 sedang tidak beroperasi. Kenapa? Karena dia bukan angka 8 dan angka 10. Jadi dia masuk ke dalam else. Sedang tidak beroperasi. Oke, benar. Nah, nomor angkot 8 kerja lembur. Angkot 8 di sini kerja lembur. Oke, benar. Nomor 9 itu masuknya ke dalam sedang tidak lembur ya, tidak beroperasi nih, karena tidak dibuat kondisi. Dan nomor 10 itu sedang kerja lembur, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan nih ke dalam tutorial selanjutnya. Nah, kita bisa buat komentar nih ketika teman-teman sudah memahaminya. Lalu kita bisa lagi nih, lalu kita copy. Oke. Kita mempunyai nilai yang sama nih teman-teman. Lalu kita akan membuat juga suatu kondisi. Ini kita masih gunakan untuk for ini. Nah, seperti ini. Dimana kita membuat kondisi if nomor angkot sama dengan lebih kecil sama dengan 6. Oke. Seperti ini. Lalu atau sebetulnya ya kita bisa menggabungkan nih script yang tadi atau mengubahnya. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita coba copy nih supaya tidak hilang ya untuk codingan sebelumnya. Kita pastikan di sini. Lalu kita rapikan. Nah, kan tadi itu seperti ini ya ketika kita jalankan. Nah, seperti ini.
codingannya. Tapi kita bisa buat lebih singkat sebetulnya. Jadi kita hilangkan yang di sini 1. Nah, kita hilangkan. Lalu di sini di dalam else if ini kita buat suatu operator OR. Nah, OR nomor angkot sama dengan 10. Kita save. Nah, jadi di sini cukup else if-nya 1 kali ya. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya sama nih. 1 sampai 6 beroperasi. 7 tidak, 8 kerja lembur, 9 tidak, dan 10 kerja lembur, teman-teman. Jadi ini untuk mempersingkat skripnya ya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan ketika nomor angkotnya itu, yang nomor 5 itu kita ubah menjadi sedang kerja lembur. Gimana caranya nih? Nih, ini agak cukup advance ya, teman-teman. Jadi ketika nomor 5-nya ini tiba-tiba jadi kerja lembur nih, karena pengen mempunyai penghasilan tambahan. Gimana kira-kira caranya? Oke, kita buat dulu komentar yang sebelumnya ya. Oke, kita masih perlu nih untuk variabel. Atau kita bisa copy lagi. Nah, yang sebelumnya jangan dihapus. Kita buka komentar. Nah, seperti ini. Di mana itu kita masih mempunyai nilai yang sama, for yang sama. Nah, di sini dalam if kita tambahkan suatu kondisi dan ya. Jadi kan nomor angkot lebih kecil sama dengan 6, maka dia kan akan ngeprint ini, tapi kita tambahkan kondisi dan seperti ini ya. Dan nomor angkot tidak sama dengan 5. Nah, ini kita baca ketika nomor angkot lebih kecil sama dengan 6, maka print ini. Tapi di sini ada kondisi dan di mana nomor angkot, jika nomor angkot 5, jangan di print gitu maksudnya. Jadi dan ini harus dua-duanya itu bernilai true. Jika kiri dan kanan true, maka bisa dieksekusi seperti itu ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba tambahkan lagi di dalam sini. Karena nomor 5 itu masuk ke dalam kerja lembur, tambahkan nomor angkot sama dengan 5. Kita save. Nah, coba kita jalankan. Oke, coba kita lihat. Sekarang, nomor 1 sampai 4. Oke, sedang beroperasi dengan baik. Karena 5 sekarang diubah menjadi lembur. Ini sudah berubah. Dan nomor 6 itu masih beroperasi dengan baik ya teman-teman. Oke, sukses nih. Selanjutnya 7 sedang tidak beroperasi, 8 kerja lembur seperti sebelumnya, 9 tidak beroperasi dan 10 kerja lembur. Oke, teman-teman. Jadi untuk penggunaan if, else, if, dan else itu sudah kita pelajari ya teman-teman. Ketika kita menggunakan studi kasus tentang angkot nih. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.